Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat, episode 352. Hanya tersisa 2 bulan lagi, Bella. Aku perlu menyelidiki situasi di luar. Kaisar Agung dan King tidak pernah menyukai suasana yang ramai dan dia selalu hidup menyendiri. Jadi kemungkinan besar dia tidak ada di sini. Namun, sitar iblis Jiu Yao adalah kebalikannya. Dia selalu suka muncul dimanapun peristiwa besar terjadi. Kamu sekarang adalah seorang maha tinggi. Jadi para dewa emas sempurna itu tidak akan dapat mendeteksi tingkat kultivasimu. Namun, maha tinggi dapat mendeteksinya, jadi kamu harus tetap di sini untuk berjaga-jaga jika kamu bertemu dengan pembangkit tenaga listrik tahap maha tinggi. Tang Xiu berbalik dan berbicara dengan sangat serius. Apoteosis Bella berpikir sejenak dan mengangguk. Aku mengerti. Kamu masih punya Star Tears dan Sablevian Scorpio, jadi aku bisa tenang. Namun, ada banyak sekali tokoh kuat dari seluruh dunia abadi menjelang acara besar seperti ini. Banyak dari mereka yang berseteru satu sama lain, jadi situasinya pasti akan kacau. Perhatikan keselamatanmu sendiri dan jangan mudah berselisih dengan orang lain, mengerti? Jangan khawatir, aku tahu itu. Tang Xiu mengangguk. Setelah mengatakan itu, dia datang ke lantai 2 dan mendapati bahwa Star Luminous dan Star Peng tidak lagi berkultivasi di kamar mereka, tetapi berdiri di luar kabin dan melihat-lihat sekeliling kapal. Dia segera mendatangi mereka dan bertanya dengan ringan. Apakah kalian berpikir untuk keluar dan berjalan-jalan? Ah, Kaisar Langit Tang Agung. Keduanya dengan cepat memberi hormat kepada Tang Xiu dan Star Luminous lalu berkata, saya memang berpikir untuk jalan-jalan, Tuan. Bagaimanapun, istana rahasia akan segera dibuka dan pasukan yang tak terhitung jumlahnya akan segera berkumpul. Kami ingin menyelidiki berapa banyak pusat kekuatan dan pasukan yang bersiap untuk memasuki istana rahasia. Kemungkinan besar hanya beberapa dewa, dewa surgawi, atau dewa mendalam yang berani memasuki istana rahasia. Aku yakin mereka sangat menyadari bahwa memasukinya sama saja dengan merampok harta mereka. Peluang mereka terbunuh terlalu besar, kata Tang Xiu. Namun, jumlah dewa emas sempurna di seluruh dunia abadi setidaknya sekitar 1 juta, dan lebih dari setengahnya pasti akan memilih untuk memasuki istana rahasia demi warisan dewa mabuk tertinggi. Jumlah dewa emas kemungkinan lebih banyak lagi, jadi kurasa kau tidak perlu menanyakan masalah ini. Tang Xiu melihat ekspresi wajah mereka yang sedikit berubah dan diam-diam mendesah dalam hati. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa kedua orang ini ingin menyelidiki situasi musuh mereka? Namun, dia tidak menunjukkannya kepada mereka secara terbuka dan hanya berkata dengan ringan. Yah, aku juga bosan di sini. Karena kalian ingin keluar dan berjalan-jalan, maka temani aku. Mungkin kita bisa mendapatkan beberapa keuntungan tak terduga di luar. Bab 1348 menarik dan membingungkan. Sejumlah besar dewa yang bergegas pergi atau tenggelam dalam kultivasi dapat dilihat di mana-mana di tengah lautan artefak tipe rumah besar, dan sebuah jalan terbentuk di antara puluhan ribu rumah besar dan istana. Memimpin Star Luminous dan Star Peng, Tang Xiu berjalan pelan di jalan sementara matanya melirik ke sekelilingnya, memperhatikan para dewa dan istana di sekitarnya. Saat ini, yang paling lemah dari mereka yang berani muncul adalah dewa biasa. Tidak ada manusia yang berani berada di sini karena takut bertemu dengan dewa yang mudah tersinggung yang pasti akan menyakiti mereka. Melihat wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya itu membuat Tang Xiu merasa aneh, meskipun dia juga tidak terlalu terkejut. Dulu ketika dia menjadi Supreme, dia jarang keluar kecuali ketika ada hal-hal penting yang perlu dia urus atau mengunjungi teman-teman lamanya. Jarang sekali dia bertemu atau berkumpul dengan mereka yang tingkat kultivasinya rendah. 7 hari kemudian, dia akhirnya melihat wajah yang dikenalnya dan niat membunuh terpancar di matanya. Namun, sesaat setelah itu, dia menoleh ke Star Luminous dan Star Peng dan mengingatkan mereka dengan ringan. Aku bisa merasakan aura pembunuh dari kalian berdua. Namun, kalian tidak boleh membuat masalah di sini meskipun kalian adalah dewa emas sempurna. Ketahuilah bahwa tujuan kalian di sini bukanlah untuk membalas dendam, tetapi untuk berjuang dan merebut takdir abadi kalian. Star Luminous dan Star Peng saling pandang dan segera menahan aura pembunuh mereka. Mereka hanya menatap tajam ke arah pria kurus yang duduk bersila beberapa kilometer jauhnya di luar istana seperti anjing penjaga. Namun,
Mereka mengangguk ke arah Tang Xiu dalam diam. Itu adalah Argen Marshal Hale, mantan murid Tang Xiu. Meskipun masih muda, dia sangat berbakat dalam kultivasi dan memiliki pembuluh darah dan nadi api dan es di tubuhnya. Akhirnya, Tang Xiu menyukainya dan menerimanya sebagai murid. Dia mengajarinya dengan saksama selama beberapa ratus tahun, dan 700 tahun lebih yang lalu Argen Marshal Hale hanyalah seorang dewa emas tahap awal. Namun, orang ini sekarang telah mencapai dewa emas tahap akhir dalam waktu yang sangat singkat. Harus mengubah arah dan terus bergerak. Tang Xiu melihat sekeliling dan dengan tenang mendengarkan percakapan antara banyak dewa dan segera mengetahui banyak hal. Dia juga mendengar tentang tempat tinggal orang-orang dari sekte Pil Dalam dan Istana Abadi. Ayo kita menuju ke kota tanpa batas, kata Tang Xiu dengan santai. Dia kemudian melayang ke arah kota kecil di dekat pegunungan tanpa batas. Star Luminous dan Star Peng saling melirik sebelum mereka terbang mengikuti Tang Xiu. Didirikan di puncak gunung yang megah, seluruh kota tanpa batas itu sendiri adalah artefak abadi, tepatnya artefak tingkat 9. Orang yang bertanggung jawab di sini adalah Dewa Emas Sempurna yang didukung oleh Yang Maha Tinggi. Saat istana rahasia yang ditinggalkan oleh pemabuk abadi tertinggi hendak dibuka dan menarik banyak orang kuat dari seluruh dunia abadi, penguasa kota tanpa batas, penjaga bintang tanpa batas, tidak hanya merasa seperti berjalan di atas es tipis, tetapi ia juga harus sangat berhati-hati dalam menerima para pengunjung ini. Bahkan Tuan Tetua Puncak Emas harus datang dan menjaga benteng. Sebelum istana rahasia dibuka, tidak ada seorang pun yang mau memancing masalah dan menjadi musuh dengan pembangkit tenaga listrik panggung supremasi, sehingga keamanan kota tanpa batas masih stabil dan terkendali. Para penghuni fana dan abadi di sini dengan hati-hati memberikan layanan kepada pembangkit tenaga listrik yang datang dari mana-mana. Banyak penduduk asli di sini telah mendapatkan banyak penghargaan dari para pengunjung atas layanan mereka. Yu Tian adalah seorang pria yang telah tinggal di kota tanpa batas selama 18 tahun. Meskipun ia hanya seorang kultivator inti emas, karakternya yang cerdik memungkinkannya untuk menjalani kehidupan yang nyaman. Setiap hari, ia berkeliling kota untuk menjadi pemandu bagi beberapa dewa, menyebabkan ayahnya yang seorang pandai besi berharap bahwa ia dapat mematahkan kaki putranya agar ia dapat tinggal di rumah dan mempelajari cara menjadi pandai besi untuk mencari nafkah. Saya mendapat kristal abadi kemarin. Jika saya bertemu dengan pengunjung penting lainnya hari ini, saya mungkin akan mendapat lebih banyak dari kemarin. Sayang sekali kota tanpa batas ini terlalu kecil dan kecepatan para dewa itu terlalu cepat. Kalau tidak saya akan bisa mendapatkan lebih banyak karena saya bisa menemani mereka beberapa hari lagi. Di gerbang kota. Yu Tian duduk bersila di tepi trotoar, memandangi para dewa yang masuk dan keluar gerbang kota, sambil bertanya dalam hati. Pengunjung penting macam apa yang akan ditemuinya hari ini dan siapa di antara mereka yang akan memintanya menjadi pemandu. Enyahlah, mau kan? Aku menolak untuk membimbingmu. Seorang pemuda yang juga bekerja sebagai pemandu berlari dan membentak sekelompok dewa yang berpakaian rapi namun mengancam. Akibatnya, dewa muda itu menampar pemandu muda itu. Untungnya, kultivasi pemandu muda itu tidak buruk di tahap jiwa baru lahir. Kalau tidak, dia pasti akan mati karena tamparan dewa muda itu. Cih, kasihan sekali dia sampai jadi sengsara begini. Yu Tian mengerutkan bibirnya dan mendecak lidahnya. Dia tahu pria Naschen Soul Stage itu, pria kecil yang cukup terkenal dengan sikap yang cukup angkuh. Namun 2 tahun lalu, pria itu akhirnya menjadi lebih terkendali dan bekerja sebagai pemandu. Meskipun dia sering diganggu, dia tetap bekerja sebagai pemandu. Pekerjaan yang diandalkannya untuk mendapatkan banyak uang dari orang-orang hebat ini. Tak lama kemudian, Yu Tian memusatkan perhatiannya pada sekelompok orang ini dan mendengar suara gaduh beberapa orang di belakang. Ia segera mengerti bahwa orang-orang ini semuanya dari sekte pedang Miriat dan pemuda itu adalah tuan muda sekte itu. Bah, sekte pedang segudang itu lagi. Mereka tidak lebih dari anjing. Berita itu bukan lagi hal baru bagi Yu Tian. Dia bahkan sudah terlalu sering mendengarnya. Tentu saja, sekte pedang Miriat hanyalah sekte kelas 2 yang melekat pada istana abadi. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah anjing mereka yang akan menggigit apapun yang menjadi sasaran tuannya. Kudengar sekte pedang segudang telah merajalela dalam beberapa abad terakhir. Bahkan sekte suci buru merah yang dulunya sangat kuat pun diganggu oleh mereka dengan sangat parah. Sayangnya, mereka benar-benar anjing yang bergantung pada tuan mereka.
Yu Tian diam-diam menggelengkan kepalanya. Setelah mengalihkan pandangannya dari kumpulan pedang sekte segudang, matanya kembali mengamati beberapa orang yang baru saja memasuki kota. Tiba-tiba, matanya berbinar saat pandangannya jatuh pada pemuda tampan berpakaian rapi itu dan kemudian beralih ke pemuda di belakangnya beberapa detik kemudian. Dia berpikir sejenak dan kemudian memutuskan untuk menyapa mereka. Dia dengan hormat berkata sambil tersenyum patuh. Senior abadi benar-benar memiliki sikap yang luar biasa. Anda terlihat sangat tampan, mempesona, dan kaya. Bolehkah saya tahu apakah Anda baru di kota ini? Tang Xiu tersenyum dan mengangguk. Kamu bekerja sebagai pemandu di sini? Pemuda itu mengacungkan jempolnya dan memuji. Matamu juga tajam, Dewa Abadi Senior. Seperti naga di antara Dewa Abadi, kau membuat orang yang tidak layak ini mengagumimu. Anak kecil ini memang telah tinggal di kota tanpa batas selama 18 tahun. Bisa dikatakan bahwa dia mengenal kota ini dengan baik. Terutama dalam beberapa tahun terakhir sejak Istana Rahasia Dewa Mabuk tertinggi di Pegunungan Tanpa Batas akan segera dibuka, begitu banyak kekuatan dan orang-orang kuat dengan kemampuan supernatural yang hebat tiba di sini, membuatku belajar tentang banyak keadaan khusus. Tang Xiu melemparkan kristal abadi kepadanya dan melihat pemuda itu menerimanya dengan ekspresi terkejut. Kemudian, dia mengangguk dan tersenyum. Aku akan memberimu hadiah lebih banyak jika kau tidak menipuku. Tapi jangan salahkan aku karena membunuhmu jika kau berani menyombongkan diri namun tidak dapat menjawab pertanyaanku nanti. Ya, anak kecil ini benar-benar tahu segalanya di sini. Jawab Yu Tian buru-buru dengan ekspresi tegang dan bijaksana. Baiklah, apakah kota ini masih memiliki beberapa tempat yang tidak berpenghuni untuk ditinggali? Tanya Tang Xiu. Tidak, semua kedai, restoran, dan penginapan sudah penuh, Tuan. Belum lagi tempat-tempat itu, bahkan sebagian besar penduduk asli di sini sudah diusir dari kota dan rumah-rumah mereka sudah ditempati. Tang Xiu menyipitkan matanya dan mengangguk. Kemudian, dia berkata perlahan. Ikuti kami berjalan-jalan di kota tanpa batas. Kita jalan saja dan jangan terbang. Jalan-jalan dengan kaki? Yu Tian terkejut. Senior abadi, meskipun kota tanpa batas tidak terlalu besar, kita masih akan membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk menjelajahi semua jalan di sini dengan berjalan kaki. Setelah berpikir sejenak, Tang Xiu berkata, kalau begitu, cari sesuatu untuk ditunggangi. Ambil 20 kristal abadi ini untuk disewa. Kamu bisa mendapatkan kristal abadi yang tersisa sebagai hadiah atas kerja kerasmu. Mata Yu Tian berbinar dan dia bertanya dengan cepat. Berapa lama Anda ingin menyewanya, Senior abadi? Tang Xiu berpikir sejenak dan menjawab. 10 hari, saya pikir kita bisa mengelilingi kota tanpa batas dalam 10 hari. Tidak masalah, kata Yu Tian buru-buru. Aku akan segera pergi. Tak lama kemudian, pemuda itu kembali dengan menunggangi 2 binatang populer yang menarik kereta mewah. Setelah Tang Xiu, Star Luminous, dan Star Peng menaiki kereta, Tang Xiu berkata, pegang kendali dan kendarai. Hitung dalam benakmu bagaimana cara menjelajahi kota tanpa batas sepenuhnya dalam waktu 10 hari. Ingat, jangan mengemudi terlalu lambat atau terlalu cepat, cukup untuk berjalan-jalan selama 10 hari. Tidak masalah, Tuan. Yu Tian sangat senang. Menyewa kereta binatang populer ini hanya menghabiskan 1 kristal abadi sehari. 10 hari akan menjadi 10 kristal abadi, jadi 10 sisanya akan masuk ke sakunya. Jika ditambahkan dengan yang diberikan Tang Xiu sebelumnya, ia memperoleh 11 kristal abadi dalam 10 hari. Sambil mengamati kedua sisi jalan, Tang Xiu berkata, sambil berjalan-jalan, ceritakan kepada kami tentang lingkungan sekitar. Nama tempat itu dan orang-orang yang menempatinya serta asal-usul mereka. Jika Anda pernah bertemu dengan beberapa dewa dan beberapa kejadian menarik dalam beberapa tahun terakhir, Anda juga dapat memberitahu kami tentang hal itu. Saya akan memberi Anda 10 kristal dewa lagi 10 hari kemudian jika layanan Anda membuat saya puas. Dia akan memberiku hadiah, 10 kristal abadi lagi. Yu Tian menelan ludah dan mengangguk berulang kali dengan mata berbinar. Setelah itu, ia mulai bercerita tentang bangunan-bangunan dan banyak dewa yang menempatinya di sepanjang rute yang mereka lalui.
Orang ini benar-benar memiliki keterampilan komunikasi yang hebat dan juga sangat mengenal situasi di kota tanpa batas. Tang Xiu mampu mempelajari kekuatan kota dan kekuatan yang datang ke sini secara bertahap. Dia bahkan mendengar tentang sejumlah besar kekuatan yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Di depan kita ada rumah 100 sukacita yang dulunya adalah pavilion lampu merah untuk bunga-bunga liar itu. Akhirnya, rumah itu diberikan kepada istana abadi untuk ditempati sekarang. Kudengar rumah besar itu menampung semua gadis cantik untuk melayani orang-orang itu, sedangkan gadis-gadis yang berpenampilan biasa-biasa saja dipulangkan dengan membawa uang. Dalam 2 tahun terakhir, puluhan tokoh penting dari berbagai kekuatan telah mengunjungi Hundred Joyous Mansion ini untuk mencari kesenangan dengan gadis-gadis di sini. Mereka kemudian bentrok dengan orang-orang istana abadi. Pada akhirnya, mereka yang datang terlambat kalah dan pergi. Saya juga mendengar bahwa beberapa Supreme tinggal di Hundred Joyous Mansion, tetapi mengenai siapa orang itu dan seperti apa penampilannya, saya belum pernah melihat orang itu sendiri. Rumah mewah 100 sukacita? Cahaya dingin melintas di mata Tang Xiu. Sekte abadi adalah sekte tempat Zither Demon Jiu Yao berada. Meskipun dulunya lebih rendah dari sekte suci burung vermilion, perbedaan kekuatan antara keduanya tidak sebesar sekte itu yang dianggap sebagai sekte teratas di dunia abadi. 800 tahun yang lalu, seluruh istana abadi memiliki 2 ahli tertinggi, meskipun saat ini kehilangan Myriad Thunder Supreme. Bab 1349 mengumpulkan informasi. Star Luminous yang berwajah muram, yang berdiri di samping Tang Xiu, berkata perlahan. Berapa banyak ahli dari istana abadi yang datang ke sini, tepatnya? Apakah ada yang menonjol di antara mereka? Yu Tian menoleh untuk melirik Star Luminous dan perlahan menggelengkan kepalanya, berkata. Saya tidak tahu jumlah pastinya, Tuan. Namun dari pengamatan saya, seharusnya ada beberapa ratus orang. Jika tidak, Hundred Joyous Mansion tidak akan terisi penuh oleh mereka. Selain itu, ada 1 orang terkemuka di antara mereka. Apakah kamu tahu nama orang itu? Tanya Star Luminous, aku mendengarnya dari orang lain. Orang itu tampaknya adalah dewa emas sempurna yang disebut Iblis Salentia atau semacamnya. Dia sangat kuat dan dialah yang menghancurkan para ahli yang datang untuk mencari kesenangan dengan gadis dari Hundred Joyous Mansion sebelumnya. Jawab Yu Tian, setan Salentia? Star Luminous dan Star Peng saling pandang dan ekspresi kebencian yang sama terlihat di wajah mereka. Jika bukan karena tidak mengetahui seberapa kuat orang itu, mereka pasti sudah bergegas membunuhnya. Ada apa? Tanya Tang Xiu ringan. Apakah kamu punya dendam atau semacamnya dengan orang ini? Star Luminous buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata. Tidak, aku hanya bertanya dengan santai. Lagi pula, begitu banyak pasukan pergi ke Hundred Joyous Mansion untuk mencari kesenangan, tetapi mereka semua diusir oleh orang-orang istana abadi. Itulah sebabnya kami berpikir bahwa pasti ada sosok yang sangat kuat di antara mereka. Karena sekarang kami tahu bahwa orang-orang istana abadi, kami akan dapat berjaga-jaga terhadap mereka lebih awal ketika kami memasuki istana rahasia. Tang Xiu mengangguk pelan dan merasa puas dengan jawaban Star Luminous. Menyembunyikan identitas mereka dan menunggu kesempatan untuk membalas dendam adalah sesuatu yang harus dimiliki selain memiliki kesabaran. Hanya dengan begitu mereka akan dapat terus hidup dan melawan musuh berkali-kali. Dia merasa bahwa bimbingannya kepada kedua orang ini tidak sia-sia. 8 hari kemudian, saat kereta melewati sebuah rumah teh, Yu Tian memperkenalkannya. Tempat ini ditempati oleh para dewa dari sekte pil dalam, sekitar beberapa ratus orang. Kudengar pemimpin mereka adalah seseorang yang disebut Yang Mulia Pemurni Serbaguna, seorang ahli tahap supremasi yang menakutkan. Rumor mengatakan bahwa sekte pil dalam ini adalah sekte alkimia teratas di dunia abadi. Mereka membawa sejumlah besar ramuan dan pil dengan efek yang luar biasa dan berbagai jenis, sehingga mereka dicari oleh banyak kekuatan. Aku yakin mereka sekarang dibanjiri keuntungan. Yang Mulia Pemurni Serbaguna pasti menyeringai lebar. Kamu tunggu di luar. Kita akan masuk untuk membeli beberapa pil, kata Tang Xiu ringan. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dengan cepat, tetapi tangannya ditekan di bahu Star Luminous dan Star Peng karena kedua orang itu tidak dapat menahan niat membunuh di mata mereka. Saat mereka mendarat di luar kedai teh, dia melihat keempat dewa emas yang menjaga pintu masuk dan dengan ringan berkata,
Aku ingin membeli beberapa pil abadi. Keempat lelaki itu menangkupkan tangan mereka dan salah satu dari mereka bertanya. Bolehkah saya tahu asal-usul Anda, Tuan? Tang Xiu dengan santai mengarang sebuah nama lalu membawa Star Luminous dan Star Peng yang sudah tenang ke kedai teh. Setelah masuk, seorang lelaki tua berambut putih menyambutnya. Kemudian, Tang Xiu bertanya, apakah kamu masih punya pil aroma ungu? Orang tua itu mengamati Tang Xiu beberapa saat dan berkata sambil tersenyum. Kami masih punya beberapa pil aroma ungu. Silakan ikut denganku, semuanya. Tang Xiu dan yang lainnya mengikuti lelaki tua itu ke lantai 2 dan menghentikan langkah mereka di sudut aula. Lelaki tua itu kemudian membuka pintu lemari sambil berbalik dan bertanya. Berapa banyak pil aroma ungu yang Anda butuhkan, Tuan? Beri aku 10, kata Tang Xiu. Orang tua itu tersenyum tipis, mengambil botol Gyokcian, dan menyerahkannya kepada Tang Xiu sambil tersenyum berkata. Ada tepat 10 pil aroma ungu di dalam isolator ini, totalnya 10 juta kristal abadi. Tang Xiu mengeluarkan 100.000 esensi kristal dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Kemudian, dia bertanya, apakah kamu punya pelet petir di sini? Pelet petir? Wajah lelaki tua itu sedikit berubah. Setelah menyimpan 100.000 esensi kristal, dia dengan hati-hati mengamati trio Tang Xiu selama beberapa saat dan kemudian berkata dengan sangat serius. Kami memang memiliki pelet petir di sini, tetapi jumlahnya sedikit dan masing-masing sangat mahal. Apakah Anda benar-benar perlu membelinya, Tuan? Berapa harganya? Tanya Tang Xiu. 5 juta esensi kristal, kata lelaki tua itu. Kalau begitu, berikan aku 1. Tang Xiu mengangguk dan berkata. Pasti akan bertemu dengan Dewa Emas sempurna yang menakutkan saat memasuki istana rahasia. Jadi aku bisa menggunakan pelet petir ini untuk memanfaatkan waktu untuk melarikan diri jika terjadi krisis besar. Orang tua itu mengangguk dan berkata, kalian bertiga, silakan ikuti aku ke lantai 3. Star Luminous dan Star Peng mengikuti di belakang lelaki tua dan Tang Xiu dengan ekspresi aneh. Mereka berkomunikasi satu sama lain secara pribadi melalui transmisi suara. Kakak senior, Kaisar Langit Tang Agung ini tidak hanya menggunakan nama palsu untuk memperkenalkan dirinya, tetapi juga menghabiskan banyak uang dan berani membeli pil petir. Orang ini jelas bukan orang biasa. Kita harus lebih berhati-hati dan waspada terhadapnya. Pendapatku bertolak belakang denganmu, adik muda. Dia bersedia membeli Thunder Pellet, artinya dia punya kemampuan untuk meledakkan dan membunuh seorang Dewa Emas sempurna. Kekuatan Thunder Pellet cukup untuk membunuh Dewa Emas sempurna tahap awal jika orang itu lengah. Bahkan Dewa Emas sempurna tahap akhir pun akan tetap terluka parah jika terkena Thunder Pellet. 1 Thunder Pellet saja sudah cukup untuk membunuh kita jika dia mau, meskipun menurutku dia tidak butuh tipu daya atau rencana untuk menyakiti kita. Ah, kau benar. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tak lama kemudian, Tang Xiu membeli pil petir dan membayar 5 juta esensi kristal. Dia mengamati sekitar lantai 3 rumah teh dan mempelajari beberapa hal tentang bagian dalam sekte pil dalam, sambil juga mengingat wajah-wajah mereka. Setelah meninggalkan kedai teh, Tang Xiu beralih ke Yutian dan berkata dengan ringan. Ambil jalan ke-6 di sebelah kiri dan langsung menuju gerbang kota, kita bisa menempuhnya beberapa kali lebih cepat. Walaupun Yutian tidak tahu mengapa Tang Xiu berubah pikiran, dia dengan hormat mengusir 2 binatang populer itu dan kembali melalui rute pulang sesuai instruksi Tang Xiu. Sehari kemudian, kereta itu sekali lagi melewati Hundred Joyous Mansion yang ditempati oleh Everlasting Palace. Tang Xiu kemudian mengalihkan perhatiannya ke toko senjata di sisi yang berlawanan dan berkata dengan ringan. Ayo masuk ke dalam untuk mengambil beberapa senjata abadi dengan santai. Sedangkan untukmu, kau tunggu kami di sini. Yu Tian ragu-ragu namun akhirnya berkata. Senior abadi, jika Anda benar-benar ingin membeli senjata abadi dari tempat ini, silakan cari pandai besi Yu tua di dalam. Dia pasti sedang sibuk bekerja pada jam segini dan dia akan memberikan harga yang lebih murah untuk senjata abadi yang ingin Anda beli. Tang Xiu mengangkat alisnya dan berkata. Nama keluargamu adalah Yu, dan pandai besi yang kamu sebutkan juga bermarga Yu. Apakah kamu anggota keluarganya? Yu Tian tersenyum sinis. Ya, dia ayahku.
dia biasanya memurnikan senjata di bengkelnya sendiri. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, dia dipanggil ke tempat ini selama 3 hari setiap 10 hari untuk membantu mereka memurnikan beberapa barang kecil. Begitu, Tang Xiu menjawab dengan santai lalu memimpin Star Luminous dan Star Peng ke dalam toko. Tempat itu milik sekte Palu Seribu, sekte pemurnian artefak yang sama terkenalnya dengan sekte Artificer yang memiliki pembangkit tenaga listrik tahap supremasi di pucuk pimpinan, yang juga merupakan Artificer Grandmaster yang dapat memurnikan artefak kelas 9. Tuan-tuan, apakah ada yang ingin Anda beli? Seorang pemuda di toko itu menyapa dan bertanya sambil tersenyum. Kami akan melihat-lihat dulu, jadi silakan lanjutkan pekerjaanmu. Kami akan meneleponmu nanti saat kami menemukan senjata yang kami suka, kata Tang Xiu ringan. Dengan kemauan Anda, Tuan, senyum pemuda itu lenyap setelah mendengarnya dan kemudian berbalik untuk pergi. Setelah memasuki toko, Tang Xiu langsung menuju rak di lantai 2. Dia hanya melirik senjata abadi di rak itu dan mengabaikannya. Namun, matanya menyapu jendela gedung di sisi seberang dan diam-diam mengingat wajah beberapa orang di dalam gedung itu. Setelah 1 jam, Tang Xiu berbalik dan pergi. Setelah kembali ke kereta, dia berkata dengan ringan. Ayo pergi. Star Luminous dan Star Peng sangat bingung dengan perilaku Tang Xiu, meskipun mereka dapat melihat beberapa petunjuk tentangnya dengan mengikutinya keluar kali ini. Apakah kamu menyadari sesuatu, kakak senior? Kaisar Langit Tang Agung ini telah bertindak sangat mencurigakan, kata Star Peng melalui transmisi suara. Ya, dia juga bersikap sangat mencurigakan kepadaku, jawab Star Hao melalui transmisi suara. Setelah kami tiba di kota tanpa batas, dia hanya mampir di 2 tempat selain mencari pemandu di gerbang kota. Yang pertama adalah Rumah 100 Sukacita, tempat istana abadi berada. Yang kedua adalah tempat di mana bangunan di sisi seberangnya ditempati oleh sekte Pil Dalam. Kami berdua melihat dengan jelas bahwa dia tidak bermaksud membeli senjata abadi apapun, tetapi untuk mengamati situasi istana abadi di dalam bangunan itu. Aku juga memperhatikan ini, kata Star Peng, tapi yang kupikirkan sekarang adalah, apa sebenarnya identitas aslinya? Mengapa dia diam-diam mengamati istana abadi dan sekte Pil Dalam? Mata Star Luminous berbinar. Aku yakin dia pasti bukan salah satu dari kita karena kita belum pernah melihat atau bertemu dengannya selama lebih dari 700 tahun. Kecuali kalau wajahnya sekarang bukan penampilan aslinya dan auranya juga telah berubah. Tetapi aku punya firasat bahwa dia ada di pihak kita, kakak senior, meskipun aku tidak tahu dia dari golongan mana, kata Star Peng, dia tidak akan memberi kita senjata abadi dan ramuan penyembuh dan membuat kita tinggal bersamanya tanpa alasan. Selain itu, bahkan jika dia tidak ada di pihak kita, dia tidak akan diam-diam mengamati istana abadi dan sekte Pil Dalam. Ada juga detail lain yang kuperhatikan, meskipun aku tidak tahu apakah kau juga menyadarinya. Detail? Detail apa? Ekspresi Star Luminous berubah dan dia langsung bertanya. Dulu ketika kami berada di luar tempat yang ditempati oleh sekte Pil Dalam, kami berdua memancarkan niat membunuh kepada orang-orang dari sekte Pil Dalam, tetapi dia langsung bangkit dan menekan bahu kami, kata Star Peng. Star Luminous terdiam. Sebelumnya dia tidak memperhatikannya. Namun, setelah Star Peng menyebutkannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa tindakan Tang Xiu jelas tidak normal. Apakah menurutmu dia sudah mengetahui identitas asli kita? Star Luminous bertanya dengan tidak percaya setelah beberapa saat. Aku juga tidak yakin tentang itu, jawab Star Peng sambil tersenyum kecut, di gerbang kota. Tang Xiu mengeluarkan 10 kristal abadi, melemparkannya ke Yutian, dan berkata dengan enteng. Kamu telah melakukan pekerjaan yang sangat baik akhir-akhir ini, jadi itu adalah hadiahmu. Tapi ingatlah bahwa kita sekarang adalah orang asing dan kamu belum pernah melihat kami sebelumnya. Saya mengerti. Yutian mengingatnya dan segera menjawab dengan hormat. Tang Xiu kemudian memimpin Star Luminous dan Star Peng kembali ke Myriad Gold dan Catamaran dengan kecepatan tercepat mereka. Saat mereka tiba di lantai 2, langkahnya terhenti, dia menatap Star Luminous dan Starface dengan wajah tenang, lalu berkata dengan ringan. Panen kita kali ini luar biasa. Kalian berdua seharusnya sudah memperoleh informasi yang ingin kalian ketahui. Jadi kalian juga harus jelas tentang siapa yang harus kalian perhatikan dan siapa yang harus dihindari saat kalian memasuki istana rahasia nanti, ya? Ya, sekarang sudah jelas, keduanya mengangguk bersamaan.
Kita berangkat setengah bulan kemudian, pungkas Tang Xiu. Melihat Tang Xiu hendak menuju ke lantai 3, Star Luminous buru-buru berkata, "Kaisar Surgawi Tang Agung, bolehkah kami mengajukan pertanyaan?" Tang Xiu berbalik, tetapi dia tidak menghentikan langkahnya dan berkata dengan enteng, "Kamu sudah menebak beberapa bagian, jadi mengapa bertanya? Beberapa hal tidak akan menarik lagi jika ditunjukkan secara terbuka." Bab 1350, Pertarungan antar pembangkit tenaga listrik. Tang Xiu tidak ingin mengungkapkan identitasnya meskipun dia tahu bahwa Star Luminous dan Star Peng sangat setia kepada sekte suci burung Vermilion. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki musuh yang kuat di mana-mana di dunia abadi saat ini. Dia belum menyelidiki sepenuhnya berapa banyak orang yang mengambil keuntungan ketika Istana Abadi dan Sekte Pil dalam menyerang sekte suci burung Vermilion, menjadi pendukung pekerjaan jahat mereka, menyemangati mereka, dan mengibarkan bendera mereka. Musuh-musuh seperti itu harus dibasmi sepenuhnya untuk mencegah timbulnya masalah di masa mendatang. Dia telah menyusun beberapa rencana setelah kembali ke dunia abadi, tetapi bagian pertama dari rencana utamanya bukanlah untuk membalas dendam, tetapi untuk segera meningkatkan kekuatannya sendiri sambil melatih sejumlah besar ahli. Jika tidak, bahkan jika kultivasinya kembali ke puncak, dia tidak akan memiliki cara untuk membalas dendam mengingat dia harus menghadapi Istana Abadi dan Sekte Pil dalam yang memiliki warisan yang dalam. Saat dia tiba di lantai 3, Tang Xiu menatap apoteosis Bella yang menyambutnya dengan ramah dan berkata dengan tenang, "Aku telah mengumpulkan beberapa berita yang berguna. Aku memutuskan bahwa setelah memasuki Istana Rahasia Pemabuk Abadi tertinggi, hal pertama yang akan kulakukan adalah merampas kekayaan di tempat rahasia dan kemudian mengumpulkan beberapa bunga." "Maksudmu kepentingan Istana Abadi dan Sekte Pil dalam?" tanya apoteosis Bella. "Benar sekali." Tang Xiu mengangguk. Jumlah orang dari kedua pasukan ini yang akan memasuki Istana Rahasia kemungkinan besar cukup banyak. Namun, mereka masih menjadi saingan dalam hal merebut kesempatan. Mereka tidak akan bersatu dan pasti tidak akan bekerja sama dalam tindakan mereka. Selama mereka terpisah, aku bisa memancing di perairan yang bermasalah dan menimbulkan beberapa kerugian bagi mereka. Lebih jauh, ada banyak kekayaan di sana. Tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa Dewa Emas dan Dewa Emas sempurna ini kekurangan kekayaan? Membunuh mereka dan merebut kekayaan mereka akan seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Aku percaya pada kemampuanmu, tetapi kau tetap harus memperhatikan keselamatanmu. Apoteosis Bella mengangguk dan menasihati. Lagi pula, akan ada banyak Dewa Emas sempurna di sana, dan beberapa dari mereka bahkan mampu melawan dewa tertinggi tahap awal. Kau tidak boleh menganggap enteng ini. Aku tahu itu, kata Tang Xiu, di lantai 2. Tatapan mata yang menarik terpancar di mata Star Luminous dan Star Peng. Meskipun mereka sudah menduga-duga identitas Kaisar Langit Agung Tang, kini mereka akhirnya yakin bahwa orang itu ada di pihak mereka. Itu adalah kabar baik yang pernah mereka dengar selama ratusan tahun. Lagi pula, mendapat dukungan dari kekuatan yang tak terduga yang merupakan bagian dari kubu mereka dapat membantu mereka di Istana Rahasia. Kaisar Langit Tang Agung ini sangat kaya. Jika dia benar-benar teman sekte suci burung Vermilion kita, bisakah kita meminjam beberapa kristal abadi dan esensi kristal darinya? Tanpa dukungan kristal abadi dan esensi kristal, kecepatan kultivasi murid-murid sekte kita akan sangat melambat dan kita tidak akan membiarkan situasi seperti ini terjadi selama milenium berikutnya. Jika tidak, sekte kita akan ditembus oleh musuh dan dihancurkan, kata Star Peng dengan gembira. Namun, Star Luminous menahan kegembiraannya dan memaksakan senyum. Tetapi yang terpenting adalah, kita belum mengetahui identitasnya dengan jelas. Selain itu, ada kemungkinan dia akan menolak jika kita gegabah menyebutkan masalah ini. Yang terpenting dari semuanya adalah kita sama sekali tidak dapat mengungkapkan betapa buruknya situasi keuangan sekte kita saat ini. Begitu musuh kita mengetahui situasi kita, mereka pasti akan mengawasi kita lebih ketat dan orang-orang dari sekte kita hanya bisa bermimpi ketika mereka harus keluar secara diam-diam. Pernyataannya itu seperti seember air dingin bagi Star Peng dan dia tersenyum pahit. Dia tahu bahwa kakak seniornya Star Luminous benar. Orang luar mungkin berpikir bahwa sekte suci burung Vermilion tidak kekurangan kristal abadi dan esensi kristal dalam waktu singkat karena warisan mereka yang mendalam. Namun, mereka adalah orang dalam yang paling tahu tentang situasi mereka sendiri.
Sekte mereka telah menjaga susunan pelindung sekte tersebut selama berabad-abad. Jumlah kristal abadi dan esensi kristal yang dikonsumsi oleh susunan yang diaktifkan itu sangat banyak. Ditambah dengan konsumsi orang-orang di sana untuk menyerap kekuatan abadi yang terkandung dalam kristal abadi dan esensi kristal untuk meningkatkan kecepatan kultivasi mereka, itu hanyalah bencana demi bencana. Tidak peduli seberapa dalam warisan sekte tersebut, periode konsumsi yang begitu lama tetap menghabiskan sumber daya mereka. Tiba-tiba, keduanya menoleh ke jendela dan menatap gelombang dahsyat permukaan sungai di kejauhan dengan wajah terkejut. Mereka dengan jelas melihat 3 dewa emas sempurna mengepung dewa emas sempurna berbaju putih, meskipun kultivasinya berada di tahap tengah dewa emas sempurna, 1 tahap lebih tinggi dari 3 lainnya. Aneh, itu Dao Master King Feng dari sekte Konfusianisme abadi murni. Bagaimana mungkin dia memprovokasi orang-orang sekte pedang Myriad? Mereka yang berasal dari sekte Konfusianisme abadi murni selalu berhati murni dan mereka jarang berpartisipasi dalam pertempuran antara kekuatan-kekuatan di dunia abadi. Star Peng mengerutkan kening dan matanya berkedip karena tidak percaya. Cahaya dingin melintas di mata Star Luminous dan dia berkata dengan suara yang dalam. Sekte suci burung vermilion kita mungkin tidak memiliki persahabatan dengan sekte Konfusianisme abadi murni. Tetapi, meskipun demikian, musuh dari musuh kita adalah teman kita. Sekte pedang Myriad telah berada di belakang istana abadi setiap kali mereka menyerang sekte kita. Terlalu banyak saudara dan teman kita yang tewas di tangan kekuatan mereka. Itu penuh kebencian, tetapi kita hanya bisa menyalahkan diri kita sendiri karena sangat lemah. Saya rasa kita tidak dapat membantu bahkan jika kita keluar. Kalau tidak, saya akan bergegas keluar untuk membantu dan bertarung berdampingan dengan rekan abadi sekte Konfusianisme abadi murni ini untuk membunuh semua bajingan sekte pedang Myriad itu. Star Peng juga mengepalkan tinjunya dan berkata dengan enggan. Ada terlalu banyak musuh yang kuat di luar sana. Jika kita membantu orang dari sekte Konfusianisme abadi murni itu dengan gegabah, identitas kita pasti akan terungkap dan dikejar oleh musuh yang kuat. Di lantai 3. Tang Xiu dan Apoteosis Bella juga memperhatikan perkelahian di luar. Saat keduanya muncul di dekat jendela, Tang Xiu mengernyitkan alisnya dan berkata, "Siapa mereka?" Dia adalah Dao Master King Feng dari sekte Konfusianisme abadi murni, seorang kenalan biasa saya. Apoteosis Bella menyipitkan matanya dan berkata perlahan. Pria itu adalah orang yang baik dan sektenya memiliki hubungan yang sangat baik di dunia abadi. Saya yakin Anda mengenali pakaian yang dikenakan oleh 3 dewa emas sempurna lainnya, bukan? Mereka adalah orang-orang dari sekte pedang segudang. Sekte Konfusianisme abadi murni dan sekte pedang segudang? Tang Xiu sedikit mengernyit dan matanya berkedip. Dia akan duduk dengan tenang di tempat ini dan menutup mata jika sekte pedang Myriad bentrok dengan seseorang dari sekte lain. Namun, entah bagaimana dia memiliki hubungan dengan sekte ini. Terutama karena Su Yu telah memperoleh warisan Dao Master Guai dari sekte ini. Dapat dikatakan bahwa dia sudah menjadi setengah murid dari sekte Konfusianisme abadi murni. Melihatnya, berdiam diri dan tidak terlibat dengan fakta seperti itu tidak dapat diterima. Apoteosis Bella melirik wajah Tang Xiu dan bertanya perlahan. Xiu, apakah kamu ingin membantu Dao Master King Feng? Tang Xiu mengangguk dan berkata, ya. Su Yu mewarisi warisan Dao Master Guai, seseorang dari sekte Konfusianisme abadi murni. Dia bisa dikatakan setengah murid sekte ini. Selain itu, sekte pedang segudang ini telah menjadi kaki tangan jahat yang telah menyebabkan kerugian besar bagi sekte suci burung vermilion, jadi aku ingin membantu Dao Master King Feng. Baiklah, kalau begitu aku pergi keluar, kata Apoteosis Bella. Tidak. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Sablevian Scorpio akan keluar dan menghadapinya. Dia adalah dewa emas sempurna tahap akhir dan dapat melawan 3 dewa emas sempurna dari sekte pedang segudang sendirian. Menambahkan Dao Master King Feng ke dalam barisan, akan mudah bagi pria itu untuk segera melarikan diri bahkan jika dia diganggu oleh ketiganya. Setelah merenungkannya, Apoteosis Bella mengangguk. Itu juga tidak masalah. Sekte pedang Myriad memiliki terlalu banyak orang di sini dan mereka memiliki istana abadi di belakang mereka. Daois King Feng pasti akan menghadapi jalan buntu jika dia diganggu di sini. Menyelamatkannya sekarang adalah pilihan terbaik. Tang Xiu kemudian memanggil Sablevian Scorpio dan berkata,
Apakah kau melihat pertempuran di luar? Ya, tapi aku tidak tahu siapa mereka, jawab Sablevian Scorpio dengan hormat. Yang abadi dalam balutan putih adalah Daoist King Feng dari sekte Konfusianisme abadi murni, sementara 3 orang lainnya yang berselisih dengannya berasal dari sekte pedang segudang. Aku ditugaskan untuk membantu Dao Master King Feng. Namun, kau tidak perlu membunuh lawan-lawannya. Yang harus kau lakukan adalah membawa Dao Master King Feng ke sini secepat mungkin. Aku akan menyuruhnya kembali secara diam-diam setelah badai mereda. Sesuai keinginanmu, Tuhan. Sablevian Scorpio awalnya mengira bahwa Tang Xiu akan memerintahkannya untuk membantu Dao Master King Feng membunuh 3 dewa emas sempurna dari sekte Myriad Sword, yang akan sangat meningkatkan kesulitannya. Namun jika dia hanya membantu Dao Master King Feng melarikan diri, itu bukanlah tugas yang sulit baginya. Sesaat kemudian, Sablevian Scorpio diam-diam meninggalkan Myriad Golden Catamaran dan mengambil jalan memutar ke arah lain tanpa meninggalkan jejak apapun, bersiap untuk bergerak kapan saja. Hahaha, King Feng, kultivasimu mungkin lebih tinggi dari kami, tapi kurasa kau tidak akan bisa bertahan lama menghadapi serangan kami bertiga. Beraninya kau mencampuri urusan Myriad Sword Sect, kau harus siap mati. Ajor Nortor dari Myriad Sword Sect memanipulasi pedangnya untuk menangkis dan menusuk Dao Master King Feng setelah tertawa terbahak-bahak. Junior-junior sekte pedang segudangmu terus-menerus mengganggu dan meneror para lelaki dan mengambil wanita mereka. Mereka bahkan berani membunuh manusia secara membabi buta. Dao Master King Feng menegur dengan dingin. Perbuatan seperti itu adalah sesuatu yang harus kulakukan. Membunuh junior-juniormu adalah pesan dariku kepadamu. Siapapun yang berani membunuh manusia dengan sembrono lagi, meneror para lelaki dan mengambil wanita mereka, akan ada orang lain yang akan menusuk hidung mereka dan mengurus ketidakadilan ini juga. Senyum di wajah Ajor Nortor memudar seperti air pasang. Dia melotot ke arah Dao Master King Feng dan mengintensifkan serangannya, berteriak. Hanya kematian yang menanti mereka yang ikut campur dalam urusan kita. Kau membunuh muridku, jadi kau harus membayarnya dengan nyawamu. Sekte Konfusianisme abadi murni milikmu mungkin memiliki orang-orang yang ditempatkan di kota tanpa batas, tetapi siapapun yang berani membantumu berarti mereka menyatakan perang dengan sekte pedang segudang milikku. Dao Master King Feng tidak lagi menjawab dan mengeluarkan berbagai teknik abadi dan kemampuan supernatural. Rune emas muncul di langit dan terus-menerus membombardir ketiga musuhnya. Ratusan ribu meter di sekitarnya. Setidaknya ratusan ribu dewa dapat mendengar percakapan antara kedua pria itu. Hampir semuanya memandang 3 dewa emas sempurna dari pedang sekte Myriad sebagai orang-orang yang tidak tahu malu dan hina. Meskipun mereka juga berpikir bahwa adalah bodoh bagi Dao Master King Feng untuk mencampuri urusan orang lain, pernyataan yang dibuat oleh Ajor Nortor yang menarik sektenya ke pertempuran dengan pertarungan seperti itu benar-benar tidak tahu malu. Alasannya sederhana, orang yang terbunuh adalah muridnya sendiri. Dialah yang harus membalaskan denda muridnya, jadi mengapa dia harus menyeret kedua saudara bela diri ke dalam keributan? Namun, jika ada orang dari sekte Konfusianisme abadi murni yang bergegas membantu Dao Master King Feng berarti mereka menyatakan perang antara dua sekte, prinsip macam apa itu? Itu hanya intimidasi, menarik sekte pedang segudang yang lebih kuat dari sekte Konfusianisme abadi murni ke meja untuk menindas orang lain. Di antara ratusan ribu orang, mata Nin Nether Swordmeister berkedip dengan dingin yang nyata. Dia melepaskan senjata abadi bawaan natalnya dan siap untuk bergerak. Dia adalah teman lama Dao Master King Feng. Sekarang setelah dia bertemu dengannya dan melihatnya dalam bahaya, dia bahkan tidak berpikir 2 kali untuk membuat dirinya dalam masalah besar. Diam. Bab 1351 didorong melampaui kesabaran. Yang Mulia Netherworld, yang berdiri di samping Nin Nether Swordmeister, dengan cepat meraih lengan Nin Nether Swordmeister dan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Ketiga pria itu memiliki Myriad Sword Sect di belakang mereka. Anda juga sangat menyadari kekuatan sekte ini. Lebih jauh, Myriad Sword Sect masih memiliki istana abadi di belakang mereka. Anda mungkin dapat membantu Dao Master King Feng untuk saat ini jika Anda melawan mereka. Tetapi Anda mungkin akan menjadi target pengejaran gila-gilaan oleh Myriad Sword Sect begitu kita memasuki istana rahasia. Tapi aku tidak bisa hanya melihat King Feng menghadapi kesulitan dan kemalangan seperti itu tanpa melakukan apapun. Nin Nether Swordmeister menegur dengan marah.
Kau juga tahu hubungan macam apa antara aku dan dia. Yang Mulia Netherworld terdiam sejenak sebelum perlahan berkata. King Feng memiliki hubungan nyata dengan banyak orang, dan kau bukan satu-satunya orang yang berpikir seperti itu saat ini. Tunggu saja sedikit lagi. Jika orang lain mengambil tindakan, tidak akan terlambat bagimu untuk melangkah maju. Jika tidak, kau akan diburu tanpa henti di masa depan setelah kau memprovokasi perseteruan seperti itu dengan sekte pedang Myriad. Tetapi, pendekar pedang 9 Nether melepaskan diri dari cengkeraman Yang Mulia Netherworld dan ragu-ragu. Tidak ada tapi, potong Yang Mulia Netherworld dengan wajah dingin sambil menambahkan dengan suara berat. Ada banyak sekali kekuatan di tempat ini sekarang, dan hubungan antara berbagai kekuatan itu rumit. Tidak seorang pun dapat mengatakan apakah seseorang adalah musuh atau teman. Tahanlah dan bersabarlah, majulah ketika orang-orang itu bertindak melampaui batas kesabaran. Anda dapat berharap bahwa saya tidak akan duduk diam saat itu juga. Nine Nether Swordmaster ragu-ragu sejenak dan akhirnya terdiam. Dia sangat menyadari bahwa bahkan jika dia terlibat, dia hanya bisa membawa Dao Master King Feng keluar dari bahaya, tetapi mustahil baginya untuk membunuh 3 dewa emas sempurna dari Myriad Sword Sect. Bagaimanapun, jumlah ahli dari sekte ini yang datang ke sini pasti lebih banyak dari ketiganya. Jika Yang Mulia Netherworld terlibat, peluang untuk menyelesaikan masalah akan jauh lebih besar. Sosok samar tiba-tiba muncul dari arah barat laut dan muncul di tengah pertarungan di udara dalam sekejap mata. Sosok yang baru datang itu adalah seorang pria kekar berambut biru dengan pedang abadi tersampir di punggungnya. Pasang surut laut biru. Begitu dia menghunus pedang abadi dari sarungnya, gelombang pedang biru terbentuk dalam sekejap dan menghantam ke arah 3 dewa emas sempurna dari sekte pedang segudang. Raut wajah Nine Nether Swordmaster sedikit berubah, dan dia berkata dengan suara rendah. Itu adalah Kaisar Laut Paus Miskin dari domain abadi Lautan Surgawi. Aku tidak pernah menyangka dia berteman dengan Master Dao King Feng. Yang Mulia Netherworld menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kepribadian Kaisar Laut Paus Miskin mirip dengan Dao Master King Feng. Dia juga orang yang hangat dan ramah, jadi tidak mengherankan jika mereka bisa menjadi sahabat karib. Namun, orang ini sekarang ikut campur, tidak diragukan lagi dia akan berseteru dengan sekte pedang segudang. Dia hanya melampiaskan dendamnya kepada klan laut di wilayah Lautan Surgawi. Kaisar Laut Paus Miskin benar-benar berani dan setia untuk melakukan hal-hal seperti itu demi teman-temannya, kata pendekar pedang 9 Nether dengan dingin. Itulah alasan mengapa dia dapat sepenuhnya menyatukan wilayah Lautan Surgawi di bawahnya. Manusia dan dewa di wilayah itu luar biasa bersatu di bawahnya. Lebih jauh lagi, banyak pembangkit tenaga listrik yang mengaguminya semuanya pergi ke sana untuk berlindung, menyebabkan wilayah itu meningkat pesat kekuatannya. Kecuali sekte pedang Myriad sepenuhnya mengirimkan semua tenaga mereka, hampir tidak mungkin untuk menyebabkan kerugian besar bagi Kaisar Laut Paus Miskin dan wilayah Lautan Surgawi. Yang Mulia Netherworld mengangguk tanpa suara dan hendak berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah dan matanya tertuju pada sosok lain yang mengambil tindakan. Itu, penguasa Mo yang tidak terkutuk. Raut wajah Nine Nether berubah saat dia berkata tanpa berpikir. Dia langsung mengenali orang yang baru datang itu karena dia pernah melihat pria itu sebelumnya. Yang Mulia Netherworld mengerutkan kening dan bergumam. Penguasa Mo yang tidak tercela terkenal karena sifatnya yang jahat dan baik hati di dunia abadi. Seseorang yang selalu melakukan segala sesuatu dengan seenaknya. Namun, saya belum mendengar bahwa dia berteman dengan siapapun. Bagaimana dia bisa keluar dan berani mengambil risiko untuk membantu Dao Master King Feng dan menyinggung sekte pedang Myriad? Aku tidak peduli dengan hal lain sekarang, kata Nine Nether Swordmaster dengan suara berat. Penguasa Mo yang tidak terkalahkan kini telah bergerak untuk membantu Dao Master King Feng. Tidak mungkin aku bisa tetap di sini. Setelah berkata demikian, sosoknya melesat ke langit dan langsung muncul di tengah-tengah para petarung. Dia berteriak dengan keras. Mengandalkan jumlah untuk menindas orang lain adalah benar-benar sekte pedang Myriad, ya? Aku, pendekar pedang 9 Nether, tidak bisa melihat temanku King Feng ditindas olehmu. Dao Master King Feng sangat tersentuh. Bahkan dalam imajinasinya, dia tidak berani berpikir bahwa beberapa teman lamanya akan membelanya. Dia beralih ke musuh-musuh kuat dari sekte pedang segudang dan kemudian berkata dengan suara lantang.
King Feng ini sangat berterima kasih atas tindakan persahabatan yang telah kalian bertiga tunjukkan kepadaku. Kalian semua tahu karakterku. Aku tidak pernah suka bersikap munafik, jadi tolong bantu aku membunuh ketiga makhluk rendahan ini bersama-sama. Hitung aku ikut. Bersambung ke episode 353. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.